Di pedalaman hutan Padang Lawe, Batu Sangkar, Sumatera Barat, hiduplah berbagai jenis hewan dengan rukun dan damai. Hutan mereka berada di kaki Gunung Marapi. Karena itu, tanahnya subur, udaranya segar, pohonnya rimbun, dan buahnya melimpah. Mereka tak pernah kekurangan makanan. Seekor musang merah tiba-tiba hidup di hutan mereka. Mereka menerima keberadaan musang itu dengan senang hati. Bahkan, penduduk hutan sudah menganggap musang merah itu sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Sayangnya, musang tersebut menyalahgunakan kebaikan hewan-hewan hutan Padang Lawe. Ia mulai memperlihatkan sifat aslinya. Sifat yang tamak dan jahat. Saat itulah, kebahagiaan hewan-hewan hutan Padang Lawe mulai memudar. Musang rakus yang mampu menghabiskan banyak sekali buah di hutan dalam semalam. Musang yang terus menyembunyikan keberadaannya. Musang akhirnya diberi nama Tangka oleh hewan-hewan hutan Padang Lawe. Di mana dalam bahasa Minangkabau berarti nakal atau madar. Tangka sebenarnya tahu bahwa pohon-pohon di hutan tidak berbuah setiap hari. Jika buah-buah itu dimakan terus-menerus, suatu saat pasti akan habis. Namun tetap saja, ia tidak pernah peduli. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dari hari ke hari, tingkah jahatnya terus melonjak. Pohon-pohon masih berbuah. Buahnya pun masih melimpah. Sayang, tak satu pun ada yang matang. Buah-buahan di semua pohon hutan Padang Lawe masih muda, belum layak untuk dimakan. Tangka yang kelaparan mulai memakan segalanya. Mulai dari dedaunan, ranting-ranting pohon, kulit pohon, hingga akar pohon. Namun tidak satu pun yang cocok untuk mulut dan perutnya. Ia pun terpaksa berpuasa semalaman. Keesokan harinya, di saat Tangka masih tertidur dengan perut kosong di siang bolong, ia mendengar beberapa kelompok ayam hutan melewati rumahnya. Ide jahat pun muncul dari otaknya. Ayam? Aku belum pernah mencicipinya. Akan kucoba memakannya nanti malam. Siapa tahu cocok untuk mulut dan perutku. Ketika malam tiba, Tangka dengan perutnya yang begitu sakit mengendap-endap ke sarang kelompok ayam hutan tersebut. Sesampainya di sana, tanpa pikir panjang, Tangka langsung menculik seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu dibawa ke sarangnya. Di sanalah ia menyantap anak ayam tersebut. Ia berharap dengan cara seperti itu, tidak akan ada hewan hutan yang tahu. Di luar dugaan, Tangka tak menyangka bahwa ia suka dengan daging anak ayam yang ia makan. Ia ingin sekali menyicipi daging anak ayam sekali lagi. Bahkan saat ia sadar bahwa pohon-pohon sudah mulai berbuah kembali, ia tidak begitu peduli. Kini ia merasa hanya daging anak ayam sajalah yang dapat membuat perut dan mulutnya senang. Ia pun berencana untuk menculik anak ayam lagi. Di luar dugaannya, saat ini hutan sedang ribut karena kelompok ayam hutan tengah marah dan bersedih, karena seekor anak mereka hilang dan tak pernah ditemukan lagi. Tangka pun cukup kebingungan untuk menculik anak ayam kembali. Hal tersebut dikarenakan penjagaan dari ayam-ayam hutan dewasa serta hewan-hewan lain mulai ketat.
Namun tetap saja, Tangka tidak kehabisan akal. Betapapun ketatnya penjagaan yang dilakukan, Tangka meyakini ada saatnya di tengah malam nanti hewan-hewan itu akan tertidur pulas. Di saat seperti itulah Tangka berencana akan melangsungkan perbuatan jahatnya. Lalu keesokan paginya, seekor anak ayam akan kembali hilang. Sudah 2 ekor anak ayam hilang. Penduduk hutan kembali ribut. Setiap kali Tangka lapar, ia akan mulai mengendap-endap untuk menculik 1 atau 2 ekor anak ayam hutan yang malang. Lalu ia akan memakan anak ayam itu dengan rakusnya. Tidak hanya beberapa kali. Penculikan tersebut ternyata kembali terjadi. Bahkan berkali-kali. Demi keselamatan anak-anak mereka, para induk ayam bersama hewan-hewan hutan lainnya melipat gandakan keamanan. Setiap anak ayam pun harus berada di dekat induknya. Bahkan di saat tidur, para anak ayam harus tidur di dalam tubuh induknya. Tangka benar-benar kesulitan untuk kembali menculik anak ayam. Hingga akhirnya, induk-induk ayam dan hewan-hewan hutan yang lain mengetahui bahwa penculik tersebut ialah Tangka. Tangka yang kewalahan pun mulai geram. Ia sudah tidak bisa lagi makan buah. Ia sudah sangat kecanduan dengan daging anak ayam. Namun sudah hampir 2 malam, ia tak kunjung bisa menyantapnya. Tangka benar-benar tidak kuat berpuasa lebih lama lagi. Maka, Tangka pun berbuat nekat. Ia secara terang-terangan merampas anak-anak ayam dari induknya dengan paksa. Bahkan ia harus melukai sang induk terlebih dahulu sebelum merampas anak-anaknya. Kejadian tersebut membuat seluruh induk ayam dan hewan-hewan penduduk hutan Padang Laweh benar-benar marah. Mereka pun berkumpul dan bermusyawarah merencanakan banyak hal agar Tangka yang jahat lagi rakus itu bisa ditangkap, dihukum, lalu diusir dari hutan. Akhirnya setelah menemukan kata mufakat, mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah jebakan bagi Tangka. Jebakan yang diisi dengan makanan yang menyerupai anak ayam, termasuk aromanya. Jebakan yang tak akan bisa ia hindari. Tak butuh waktu lama, Tangka berhasil terjebak dalam lubang yang sangat dalam. Lubang yang penuh dengan getah pohon yang sangat lengket. Apa ini? Hei! Apa yang kalian lakukan padaku? Keluarkan aku dari tempat gelap ini. Kalau tidak, awas saja kalian nanti, ucap Tangka begitu panik namun masih dengan nada yang sangat angkuh. Dasar hewan sombong. Sudah terdesak seperti ini, masih saja sempat mengancam kami, bentak Siamang begitu kesal. Semoga kau jera, Tangka, pekik tupai. Beberapa jam kemudian, Tangka yang pingsan karena kelaparan diselamatkan oleh seorang manusia. Aku mohon jangan makan aku, Tuan. Aku berjanji tidak akan memakan ayam lagi, ucap Tangka meraung-raung di dalam sebuah sangkar kayu. Tentunya karena tidak mengerti ucapan Tangka. Juga karena melihat tingkat aneh tiada henti dari Tangka. Manusia itu pun berujar kepada musang merah tersebut. Aku tidak akan memakanmu. Tapi kau harus berjanji untuk menuruti semua perintahku. Tidak pula berniat berbuat yang aneh-aneh. Dengan begitu, aku akan memberimu makan, minum,
dan tempat tinggal. Kita akan hidup sebagai sahabat. Tangka merasa sangat menyesal telah melakukan kejahatan kepada para hewan yang ada di hutan, terutama ayam. Ia bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh manusia yang menangkapnya ini. Ia pun berjanji kepada dirinya sendiri. Setelah bebas nanti, ia akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Tangka mematuhi setiap hal yang dipinta manusia itu. Ia kini menjadi hewan yang baik. Sesuai dengan janjinya, manusia tersebut memberikan Tangka makan berupa biji-biji kopi. Awalnya Tangka tidak mau memakannya. Namun setelah beberapa hari tidak makan, Tangka yang lapar pun menyantap buah kopi tersebut dengan lahapnya. Tanpa ia sadari, kini ia telah benar-benar menyukai biji kopi. Karena itulah hingga hari ini, bangsa musang masih suka menyantap biji-biji kopi. Manusia pun memanfaatkannya menjadi kopi musang atau yang lebih dikenal dengan nama kopi luwak.